Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 26 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Personel Polsek Senapelan mengajak para tahanan untuk merenungi makna kehidupan lewat ceramah dan lantunan ayat suci Al-Quran melalui program Jumanji atau Jumat Ceramah dan Mengaji. Satreskrim Polres Sarmi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait penemuan jasad bayi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personil, Polresta Kupang Kota, Polda Nusa Tenggara Timur kembali melaksanakan ujian menembak. Di informasi pertama pemirsa, mengisi hari Jumat dengan kegiatan yang menyejukkan hati dan memperkuat iman. Inilah yang dilakukan oleh jajaran Polsek Senapelan Polresta Pekanbaru Polda Riau melalui program Jumanji atau Jumat Ceramah dan Mengaji bersama Aibda Dedi Suhari. Personel Polsek Senapelan ini mengajak para tahanan untuk merenungi makna kehidupan lewat ceramah dan lantunan ayat suci Al-Quran. Kompol Akira Ceria selaku Kapolsek Senapelan Polresta Pekanbaru Polda Riau menegaskan bahwa ini adalah sebuah inisiatif yang tak hanya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tetapi juga mempererat hubungan antar sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, tepatnya hari Jumat, saya Kompol Akira Ceria SIKMM, Kapolsek Senapelan dan juga bersama saya Aibda Dedi Suhari. Ya, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kembali kegiatan yang rutin kita laksanakan untuk tahanan kita yang berada di Mako Polsek Senapelan, yaitu Jumanji, Jumat Ceramah dan Mengaji. Alhamdulillah ini kita sudah bawa Al-Quran dan insya Allah akan kita ajak para tahanan untuk mengaji, kemudian kita membedah sebuah ayat dan juga kita coba untuk memperbaiki bacaan-bacaan mereka yang mungkin belum pas. Betul. Dan insya Allah ini menjadi manfaat buat mereka dan menjadi ladang mereka untuk bermuasabah diri selama berada di Polsek Senapelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita melaksanakan lagi program kita yaitu Jumanji, Jumat Ceramah dan Mengaji, di mana di sini kita memiliki tujuan untuk mengajak Bapak semua yang ada di sini untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita lanjut baca surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasairu illa maghfiratin mir rabbikum ja'antin arduhas samawati wal ardu hujadil muttaqin wal afinna annin nas
Wallahu yuhibbul yuhibbul muhsinin yuhibbul muslimin. muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. qalat min qablikum sunanun wasiru fil ardi wazuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terjemahan dari ayat yang barusan kita baca, yaitu segeralah kita mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang keji yang sudah kita lakukan. Mungkin saat ini bapak-bapak semua sudah merasa melakukan hal-hal yang negatif, dalam artian sudah berbuat tidak baik, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan orang lain tentunya. Ya. Dan di sini melalui kajian surat yang sudah kita bacakan ini, mudah-mudahan Bapak bisa memahami bahwa Allah itu tidaklah benci terhadap kita. Jadi Bapak jangan berpikir kalau seandainya Bapak sudah berbuat seperti ini terus tiba-tiba Allah benci. Tidak. Allah akan lebih sayang terhadap kita kalau kita mau bertakwa. Jadi kalau Bapak-bapak semua bertakwa, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, insya Allah ini akan mendapat ampun dari Allah SWT. Anggaplah ini sebuah ujian. Ayat ini berkaitan tentang ampunan dari Allah itu seluas langit dan bumi. Jadi tidak ada kata kita untuk berputus asa untuk menggapai ampunan. Ujung dari ampunan itu adalah takwa. Takwa adalah salah satu tiket untuk masuk ke dalam surga Allah. Makna takwa adalah mengerjakan perintah dan menunaikan larangan Allah SWT. Dari awal saya di sini sampai nanti ke depannya, saya pengen bapak-bapak itu mengisi kekosongan waktu dan mengaji. Jadi tahun ini dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Itu saja, ya. Ini motivasi buat yang lainnya. Saya tunggu yang kata-kata selanjutnya ya. Bisa ya? Insya Allah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana secara singkat mengenai program Jumanji dan bagaimana awal mulanya serta apa tujuan utama dari program ini? Kita akan berbincang bersama Kapolsek Senapelan, Polresta Pekanbaru, Polda Riau, Kompol Akira Ceria dan juga bersama dengan Aibda Dedi Suhari, personel Polsek Senapelan, Polresta Pekanbaru, Polda Riau. Dan selamat siang Bapak dan juga Ibu. Selamat siang, siang Ibu. Mbak Ines. Baik, izin Ibu, mungkin bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi keterlibatan langsung Polsek Senapelan, khususnya Ibu Kapolsek sendiri dalam kegiatan keagamaan seperti ini, Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ines atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi sebenarnya tahanan ini sama dengan kita manusia biasa juga, dan tahanan ini keberadaannya di Mako Polsek Senapelan ini merupakan sesuatu hal yang penting menurut saya. Ini merupakan prioritas utama di mana mereka berada di Mako Polsek Senapelan atau di Mako Kepolisian sebelum mereka dikirimkan ke lembaga permasyarakatan. Kita selaku Kapolsek perlu untuk menjaga keselamatannya mereka, menjaga kesehatannya mereka, khususnya kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya mereka. Dalam hal ini adalah kesehatan rohani, di mana kita memberikan beberapa ilmu agama untuk mengisi kekosongan waktu mereka, guna mereka dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Begitu, Mbak. Baik.
Kemudian Bu, bagaimana peran jajaran Polsek Senapelan dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama bagi para tahanan Polsek melalui pendekatan spiritual seperti ini, Bu? Silahkan. Ya, Alhamdulillah kami dari Polsek Senapelan sejak awal saya berada di Polsek Senapelan ini, saya berinisiasi untuk membuat sebuah program yang bernama Jumanji, Jumat Ceramah dan Mengaji. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan spiritual yang memang saya fokuskan kepada rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita para tahanan yang berada di Mako Polsek Senapelan. Nah, di sini juga kita memberikan berbagai pendekatan rohani seperti mereka mengaji, kemudian mereka sholat. Kita selalu mengingatkan dari personil Polsek, mengingatkan kepada para tahanan untuk sholat tepat waktu, 5 waktu dalam 1 hari. Bahkan di sini juga ada tahanan yang melaksanakan azan di Polsek Senapelan untuk mengingatkan rekan-rekan tahanannya, bahkan mengingatkan kami juga selaku personil Polsek Senapelan untuk beribadah tepat pada waktunya. Dan mereka juga melaksanakan mengaji rutin setiap harinya dan fokus untuk penceramahannya kita fokuskan di hari Jumat. Demikian, Mbak. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Kemudian izin Ibu, saya ingin beralih kepada Aibda Dedi. Baik Pak, izin, mengapa kegiatan ini difokuskan pada ceramah singkat, mengaji, dan juga motivasi Islami, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan. Memang durasi yang kita pilih untuk tahanan ini memang sangat singkat. Kita takut nanti terlalu banyak bahan yang kita sampaikan, mereka sulit untuk menerima. Karena program ini akan berkelanjutan setiap minggunya. Kemudian berkaitan tentang mengaji, mereka ini kan dalam pengawasan kita. Artinya dalam pengawasan Polsek 98 sebelum mereka dilimpahkan ke lembaga pemasyarakatan nantinya. Nah, hari-hari mereka ini pasif akan kegiatan, Ibu. Sehingga kita memilih untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi mereka, berguna bagi mereka. Salah satu itu mengaji. Ketika mereka bangun tidur, kita sudah minta mereka secara sadar untuk membaca Al-Quran, menghabiskan hari-hari bersama Al-Quran, dan kemudian untuk motivasi Islam tadi, setiap materi ceramah yang kita sampaikan kepada tahanan, kita memilih materinya berkaitan tentang situasi ataupun kondisi yang sedang mereka alami. Seperti contoh misalnya ayat-ayat yang kita pilih berkaitan tentang taubat, berkaitan tentang kezaliman yang telah mereka lakukan, berkaitan tentang dosa yang telah mereka lakukan, dan nanti di ujung ayat itu kita sampaikan bahwa ampunan dan rahmat Allah itu lebih besar daripada kejahatan yang mereka lakukan. Demikian, Ibu. Baik, kemudian Pak izin, apakah ada kisah ataupun momen menarik yang Bapak alami selama menjalankan program ini, Pak? Baik, terima kasih Ibu. Memang Jumanji ini kan adalah pendekatan emosional kita dengan para tahanan. Artinya terjadi dialog interaktif kita dengan mereka. Nah, kita melalui pertanyaan, apa yang menjadi pemicu mereka sampai ke sini? Kemudian mereka bercerita, penyebab mereka bisa sampai ke sini karena melakukan sebuah kesalahan secara tidak sengaja. Air mata mereka keluar karena kita merasa peduli dengan mereka. Kita mendengarkan keluhan mereka dan kita mendengarkan apa yang ada dalam isi hati mereka. Dan yang paling menariknya ternyata di antara tahanan itu ada yang pandai mengaji. Artinya mereka melakukan kejahatan karena khilaf dan kealfaan mereka, bahwa mereka punya identitas, yaitu agama yang ada dalam jiwa mereka. Nah, itulah yang kesan menarik yang saya temui dalam proses Jumanji ini, Ibu. Izin? Baik, kemudian Pak izin, nama Jumanji ini memang terinspirasi dari nama film atau seperti apa, Pak? Ya, siap. Sebetulnya Jumanji ini adalah program dari Ibu Kapolsek Senapan, beliau adalah Ibu Kompol Akira. Sebetulnya Jumanji itu adalah penggalan kalimat yang diambil dari pangkal kalimat itu. Ju, manji, Jumat, kemudian man itu ceramah, ji itu adalah mengaji. Nah, kenapa ini kita ambil sesuatu yang menarik? Karena memang kita akan tampilkan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi tertarik dan penasaran apa itu sebetulnya Jumanji ya. Namun pada intinya adalah bahwa Jumanji itu proses akhirnya kita ingin menyampaikan pesan-pesan berkaitan tentang nilai-nilai agama yang kita sampaikan kepada tahanan yang berada di Mako Polsek 98. Demikian, Ibu. Baik,
Kemudian Pak, apa harapan dari Pak Dedi dari program Jumanji ini Pak? Baik, tahanan ini kan mereka kan kilaf dalam berbuat. Kenapa bisa sampai ke sini? Nah, Jumanji ini berkaitan tentang nilai, berkaitan tentang ceramah, berkaitan tentang aktivitas yang kita minta untuk melakukan, menghabiskan hari-hari yang bermanfaat dan berguna bagi mereka, dan nilai-nilai filosofi agama yang kita sampaikan ke mereka. Harapannya adalah agar nilai yang kita sampaikan tadi, ada kebiasaan yang kita sadarkan tadi, agar aktivitas yang berguna tadi mereka lakukan tidak hanya selama di proses penampilan saja, ketika mereka keluar dari pusat kita, bahkan ketika mereka menghabiskan masa tahanan dan di LP nanti, mereka punya bekal yang telah kita tanamkan selama mereka berada di proses penampilan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kemudian izin saya kembali lagi kepada Bu Kapolsek. Izin Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Apa mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk pemirsa Polri TV? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ines untuk rekan-rekan ataupun masyarakat dan pemirsa Polri TV. Yang pertama saya berharap untuk seluruh masyarakat dan pemirsa untuk tetap percaya dengan polisi dan jangan percaya berita-berita hoaks yang menyebar di mana-mana tanpa mencari sumber utama beritanya yang pasti. Kemudian Polri TV ini merupakan salah satu program yang sangat luar biasa. Menurut saya ini merupakan jembatan bagi kami dari kepolisian untuk dapat menyampaikan beberapa informasi dan juga inovasi kepada masyarakat yang mungkin kebanyakan masyarakat yang belum mengetahui hal-hal positif yang ada dalam tubuh kepolisian. Dan juga kami berharap kepada masyarakat untuk terus dapat bekerja sama dengan kami dari pihak kepolisian untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtipmas untuk tetap lebih kondusif dan tetap lebih tertib lagi sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Demikian Mbak Ines. Baik, terima kasih Kompol Akira Ceria, Kapolsek Senapelan, dan Aibda Dedi Suhari, personel Polsek Senapelan Polresta Pekanbaru, telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi. Dan pemirsa, di informasi berikutnya, Satreskrim Polres Sarmi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait penemuan jasad bayi di Kampung Vietnam, Lembah Neidam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi pada Sabtu 23 Agustus 2025. Kejadian ini bermula ketika pihak keluarga melaporkan adanya dugaan penculikan bayi ke Polres Sarmi. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Satreskrim segera bergerak menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap bayi yang dilaporkan hilang. Sebelumnya, dua warga menemukan adanya atap seng yang menutupi gendukan tanah. Ketika dibuka, nampak kain menyelimuti tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Warga kemudian melaporkan hal tersebut kepada anggota Reskrim Polres Sarmi dan mengamankan area tersebut. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSUD Sarmi untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dalam keterangan tertulis, Kasat Reskrim Polres Sarmi menyampaikan bahwa proses olah TKP ini dilakukan guna mengetahui penyebab kematian serta mengungkap secara jelas kasus yang terjadi. Polres Sarmi berkomitmen akan menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan transparan demi memberikan kepastian hukum serta rasa aman kepada masyarakat. Dari Humas Polres Sarmi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.